Selanjutnya kita akan masuk dalam materi etika bisnis. Dia akan membahas mengenai sistem ekonomi dan etika dalam struktur pasar. Adapun latar belakang kita dalam memahami materi ini adalah untuk memahami hubungan antara sistem ekonomi dan nilai etika. Selanjutnya kita juga dapat menjelaskan etika dalam sistem liberalisme dan sosialisme, menganalisis etika dalam berbagai struktur pasar, dan menelaah kasus nyata terkait etika dalam praktik ekonomi. Etika dalam sistem ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu liberalisme sebagai perjuangan moral dan juga sosialisme sebagai perjuangan moral. Pengertian dari liberalisme ekonomi itu adalah suatu sistem yang menekankan kebebasan individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk kebebasan berusaha, kepemilikan pribadi atas alat produksi, serta pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Apa sih yang melandasi moral liberalisme? Liberalisme sebagai perjuangan moral itu mengakar pada nilai-nilai etika individualisme dan juga kebebasan. Kebebasan individu adalah hak moral yang paling fundamental, tanggung jawab pribadi yang dipandang penting, serta individu bebas memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Pasar bebas memungkinkan setiap orang mengejar kepentingan pribadi yang pada akhirnya menciptakan kebaikan bersama melalui tangan tak terlihat. Bagaimana menurut Adam Smith? Nah, apa saja prinsip etika dalam liberalisme? Yang pertama itu adalah keadilan prosedural, di mana selama semua orang bermain sesuai aturan seperti kontrak bebas tanpa paksaan, maka hasilnya dapat dianggap adil. Non-intervensi negara, di mana campur tangan dianggap dapat menghambat kebebasan moral individu. Selanjutnya yang terakhir ada etika otonomi pribadi, di mana individu dinilai etis saat mereka bebas memilih hidup ekonomi mereka sendiri. Nah, namun dalam liberalisme sebagai perjuangan moral juga mengandung kritik. Nah, yang pertama yaitu cenderung mengabaikan ketimpangan sosial dan akses tidak merata terhadap sumber daya. Mengasumsikan bahwa semua orang punya peluang yang setara, padahal kenyataannya tidak. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi sosialisme sebagai perjuangan moral, di mana pengertiannya adalah sosialisme menekankan kolektivitas, keadilan distributif, dan kontrol sosial atau negara atas alat produksi demi tercapainya kesejahteraan bersama, bukan keuntungan pribadi semata. Nah, yang melandasi landasan moral dari sosialisme ini, yang pertama yaitu kesenjangan ekonomi adalah bentuk ketidakadilan moral. Solidaritas sosial dan kerjasama kolektif lebih bermoral daripada kompetisi individual. Setiap orang berhak atas kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan juga tempat tinggal. Tokoh-tokoh seperti Karl Marx, Friedrich Engels, dan Jean-Jacques Rousseau berkontribusi pada pemikiran ini. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dalam sosialisme yang harus dijalankan. Yang pertama yaitu keadilan distributif. Kekayaan dan hasil produksi harus didistribusikan secara adil sesuai kebutuhan, bukan sesuai kontribusi pasar. Hak atas kebutuhan dasar dapat menjadi kewajiban moral negara atau masyarakat untuk memenuhi hak-hak ekonomi warganya. Selanjutnya ada etika kolektif, di mana moral muncul dari tanggung jawab terhadap komunitas yang bukan hanya sekedar individu. Dalam sosialisme sebagai perjuangan moral pun terdapat beberapa kritik di antaranya yaitu resiko otoritarianisme, di mana bila negara terlalu dominan dalam ekonomi, kurangnya insentif bagi individu untuk berinovasi dan bekerja keras, dan terakhir dalam praktiknya sering gagal mengelola efisiensi ekonomi. Nah, di sini kita dapat melihat perbandingan liberalisme versus sosialisme, di mana kita dapat melihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari nilai utama, etika, moral, distribusi, peran negara, serta kritik utama. Sehingga kita dapat meringkasnya menjadi di mana nilai utama secara liberalisme itu lebih kepada kebebasan individu, sedangkan sosialisme itu lebih kepada keadilan sosial dan kesetaraan. Selanjutnya pada aspek etika moral, liberalisme lebih kepada otonomi pribadi, tanggung jawab individu, sedangkan sosialisme di mana solidaritas dan juga tanggung jawab kolektif.
Kemudian dari segi aspek distribusi, liberalisme itu berdasarkan hasil pasar, kemudian untuk sosialisme berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya aspek dari peran negara, liberalisme minimal minimal atau fasilitator hukum. Sementara sosialisme itu sentralnya sebagai pelindung hak ekonomi dasar. Nah, dari segi aspek kritik utama, liberalisme ini lebih mengabaikan ketimpangan, sedangkan sosialisme itu potensi tirani negara dan rendahnya efisiensi. Selanjutnya, selanjutnya adalah contoh kasus dari kedua sistem ekonomi tersebut. Yang pertama itu adalah contoh kasus dari sistem ekonomi liberal sebagai perjuangan moral. Itu yang pertama kita dapat melihat dari contoh kebijakan ekonomi swasta di Swedia dan juga kesejahteraan sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa Swedia dikenal sebagai negara dengan pendekatan ekonomi campuran, tetapi memiliki akar kuat pada liberalisme ekonomi, di mana sektor swasta diberi kebebasan berinovasi, bersaing, dan berproduksi tanpa banyak campur tangan negara. Dalam sistem ini, individu dan perusahaan memiliki hak milik pribadi, kebebasan berdagang, dan juga kesempatan yang sama untuk tumbuh. Di mana aspek perjuangan moral, meskipun liberal, kebijakan ekonomi Swedia itu didasari oleh nilai-nilai moral liberalisme. Salah satunya adalah kebebasan individu untuk memilih pekerjaan, pendidikan, dan juga konsumsi. Keadilan melalui kesempatan yang sama atau equal opportunity bukan hasil yang sama. Tanggung jawab pribadi dan kebebasan berekonomi sebagai nilai utama. Contoh kebijakannya adalah pemerintah Swedia memberikan kebebasan sektor swasta untuk menyelenggarakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi tetap menjamin akses universal bagi rakyat miskin, mengatur agar tidak terjadi monopoli atau eksploitasi. Tentunya ini mencerminkan moralitas liberal, yaitu individu berhak mengejar kepentingannya selama tidak melanggar hak orang lain. Nah, dari contoh kasus untuk sistem ekonomi sosialisme sebagai perjuangan moral, itu adalah sebagaimana program Kuba dalam pelayanan kesehatan dan juga pendidikan gratis. Di mana kita ketahui bahwa Kuba adalah salah satu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Negara menguasai alat produksi dan mengatur distribusi sumber daya untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan individu atau perusahaan swasta. Aspek perjuangan moral sosialisme, yaitu sosialisme sebagai perjuangan moral, menekankan pada keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Solidaritas antar warga bukan kompetisi individual. Pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak bukan sebagai barang dagang. Nah, contoh dari kebijakan pemerintah Kuba ini yaitu dalam menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis untuk seluruh rakyat tanpa membedakan status ekonomi, di mana subsidi pangan dan kebutuhan pokok agar semua orang dapat hidup layak meskipun tidak kaya. Larangan atas kepemilikan pribadi alat produksi besar untuk mencegah eksploitasi oleh pemilik modal. Nah, hasil nyata, Kuba memiliki angka harapan hidup dan tingkat melek huruf yang sangat tinggi, bahkan lebih baik dari beberapa negara maju. Sistem ini dibangun atas moral bahwa setiap orang berhak atas pendidikan dan kesehatan, bukan hanya mereka yang mampu membayar. Nah, inti dari kasus sebagai perjuangan moral menolak menolak ketimpangan ekonomi yang lahir dari sistem pasar bebas, menjadikan manusia sebagai fokus utama pembangunan bukan keuntungan, sehingga mengutamakan kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika pasar yang dapat dijelaskan oleh Bapak Prasetyo. Ya, terima kasih Mbak Lili. Di sini etika pasar itu meliputi tiga ya. Satu, pasar persaingan sempurna, dua, oligopoli, dan tiga itu monopoli. Di mana etika pasar di mana pengertian etika pasar yaitu merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku,
pelaku ekonomi dalam pasar. Etika pasar membahas nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap konsumen dalam konteks interaksi ekonomi. Etika pasar menjadi penting karena dalam kegiatan ekonomi, tidak semua keputusan yang legal selalu bersifat etis. Dalam setiap struktur pasar, etika berperan untuk menghindari eksploitasi, manipulasi harga, dan ketimpangan kekuasaan. Serta di sini pengertian pasar persaingan sempurna yaitu eh, adanya banyak penjual dan pembeli, produk bersifat homogen, tidak ada hambatan masuk dan keluarnya pasar, informasi sempurna tersedia. Dalam konteks etika dalam pasar persaingan sempurna yaitu menjunjung tinggi keadilan dan transparansi karena tidak ada pelaku dominan, tidak ada manipulasi harga serta harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Tanggung jawab atas etis terhadap konsumen, kualitas produk harus tetap terjaga. Walaupun persaingan ketat bisa mendorong produsen untuk menurunkan kualitas demi menekan biaya. Dalam hal ini, tantangan pasar persaingan sempurna yaitu resiko pengejar keuntungan maksimal dengan cara menurunkan kualitas. Perang harga yang bisa merugikan produsen kecil. Etika pasar dalam oligopoli yaitu pasar yang dikuasai oleh sedikit perusahaan besar dengan kemungkinan produk homogen atau terdefinisasi terdapat hambatan tinggi untuk masuk dalam pasar. Etika pasar oligopoli potensi kolusi atau kartel yang dimana membuat harga tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Etika menurut perusahaan tidak melakukan praktek manipulatif serta predatory pricing atau misleading advertising. Tuntutan untuk bertanggung jawab secara sosial mengingat pengaruh besar perusahaan terhadap ekonomi dan masyarakat. Tantangan dalam pasar oligopoli yaitu menciptakan ilusi persaingan, padahal harga sudah diatur bersama. Dominasi pasar bisa mematikan pelaku usaha kecil. Asimetri informasinya, konsumen tidak bisa menilai kualitas dan harga secara adil. Dalam etika pasar monopoli, pengertiannya yaitu terjadinya ketika terjadinya ketika hanya ada satu penjual yang menguasai pasar tanpa persaingan langsung. Produk tidak memiliki substitusi dan ada hambatan besar untuk masuk ke pasar. Etika pasar etika pasar monopoli itu meliputi peluang besar terjadi penyelewengan kekuasaan pasar. Harga ditentukan secara sepihak yang dapat merugikan konsumen. Tanggung jawab sosial sangat besar karena perusahaan mengendalikan pasokan barang atau jasa vital. Tantangan dalam pasar monopoli yaitu potensi eksploitasi konsumen dengan harga tinggi. Inovasi bisa terhambat karena tidak ada kompetitor. Kualitas produk dan pelayanan bisa menurun karena tidak ada insentif untuk berbenah. Kesimpulannya yaitu di sini struktur pasar, persaingan sempurna, oligopoli, monopoli. Dari segi tantangan etika, persaingan sempurna yaitu perang harga, kualitas menurun, serta oligopolinya kartel memanipulasi harga. Dari segi monopoli, eksploitasi kontrol harga sepihak. Sedangkan dari tuntutan etika, persaingan sempurna yaitu transportasi kualitas produk. Oligopolinya kartel memanipulasi harga. Dari sisi monopoli, harga adil, pelayanan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, contoh kasus etika pasar persaingan sempurna, di mana pasar sayur tradisional eh, di kota Yogyakarta terdapat banyak pedagang sayur yang menjual produk sejenis seperti cabai, tomat, bawang, dan sayuran lainnya. Karena barang yang dijual homogen dan jumlah penjual banyak,
Pasar ini bisa digolongkan sebagai pasar persaingan sempurna. Dalam hal ini, situasi etisnya seorang pedagang sayur bernama Busari dikenal oleh pelanggan karena kejujurannya. Ia selalu menimbang dengan jujur, tidak mencampur sayuran segar dengan yang layu, dan terdapat transparan dalam harga. Di sisi lain, ada beberapa pedagang yang mulai menggunakan cara-cara tidak etis agar tidak menjual lebih banyak, seperti mengoplos cabai segar dengan cabai lama agar terlihat lebih banyak, mengurangi timbangan sedikit demi sedikit, seperti kecurangan, menebar rumor buruk tentang kualitas dagang pedagang lain. Isu etika yang timbul kejujuran melawan keuntungan cepat, yaitu pedagang seperti Busari menghadapi dilema karena dari kejujuran dan tata cara yang tidak etis untuk bertahan dalam persaingan. Tanggung jawab sosialnya menjual bahan pangan yang rusak atau kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Serta persaingan tidak sehat itu muncul karena ada praktik buruk yang bisa merusak reputasi pasar secara keseluruhan dan mengganggu prinsip etika pasar yang adil. Analisa etikanya pendekatan deontologis. Busari bertindak berdasarkan prinsip moral bahwa kejujuran adalah hal yang benar, apapun itu resikonya. Etika utilitarian, tindakan jujur Busari itu memberi manfaat jangka panjang bagi konsumen dan pasar secara umum. Dibandingkan tindak curang yang memiliki kerugian banyak, di sini etika bisnis, pasar persaingan sempurna menuntut etika yang tinggi dari tiap pelaku karena kualitas dan integritasnya menjadi keunggulan kompetitif utama. Kalau contoh kasus etika pasar oligopoli, yaitu industri rokok dan pengaruh politik di Indonesia. Dalam hal ini, latar belakang industri rokok di Indonesia didominasi oleh segelintir perusahaan besar seperti PT HM Sampurna, anak perusahaan Philip Morris, yaitu ada juga PT Gudang Garam dan PT Jarum. Ini adalah struktur pasar oligopoli, di mana hanya sedikit pemain besar yang menguasai pasar. Masalah etika politik beberapa uh, perusahaan rokok besar memiliki hubungan erat dengan elit politik atau pejabat negara. Dalam beberapa kasus, lobi politik dilakukan oleh industri rokok untuk menolak atau melemahkan regulasi kesehatan, seperti peringatan bergambar, iklan rokok, atau pelarangan sponsor di acara publik. Konflik kepentingan ini tuh muncul ketika pejabat publik memiliki saham atau hubungan dengan perusahaan rokok. Pengaruh dalam penyusunan kebijakan, seperti penundaan kenaikan cukai rokok, atau pelanggaran aturan iklan. Isu etika kepemilikan publik melawan keuntungan bisnis menjadi kebijakan publik seharusnya melindungi kesehatan masyarakat. Tapi dalam oligopoli, dengan kekuatan politik yang besar, kepentingan bisnis bisa menang. Transparansi dan akuntabilitas, jika kebijakan ditentukan oleh lobi perusahaan, transparansi proses demokratisnya dipertanyakan. Timpangannya mempengaruhi pelaku usaha kecil dan masyarakat umum, tidak hanya akses atau pengaruh yang sama dalam kebijakan. Analisis etika menurut pendekatan etika deontologis atau berbasis prinsip, tindakan tersebut tidak etis karena mengabaikan kebijakan pemerintah terhadap kesehatan publik. Sedangkan menurut etika utilitarian atau berbasis manfaat, pengaruh oligopoli yang merugikan kesehatan jutaan orang demi keuntungan segelintir perusahaan juga tidak dapat dibenarkan. Dalam kasus yang selanjutnya yaitu kasus etika pasar monopoli. Seperti PT KAI memonopoli transportasi jalur jalur rel. Di sini latar belakang PT KAI adalah satu-satunya operator transportasi kereta api di Indonesia, khususnya untuk angkutan penumpang.
Masalah etika dalam beberapa waktu terdapat keluhan terkait pelayanan, keterlambatan, atau pembatalan yang merugikan konsumen. Harga tiket kadang tidak kompetitif saat momen puncak karena tidak ada alternatif kereta dari operator lain. Analisis etika monopoli ini menuntut tanggung jawab tinggi atas mutu dan keterjangkauannya layanan, karena masyarakat tidak punya opsi lain untuk moda transportasi ini. Baik, eh, mungkin hanya itu saja terkait pembahasan kita pada materi kali ini. Ya, Terima kasih, Pak Prasetyo. sama-sama. Terima kasih Ibu Lili Baik, Nagoya. baik, kita Terima kasih akhiri. kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.